Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa jamaah kaum muslimin, pada kesempatan ini saya akan membahas kebersamaan dengan Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, karena Allah bersama kita. Jadi, kalau kita merasa Allah bersama kita, tidak ada lagi duka cita. Karena Allah bersama kita, mengapa kita harus bersedih? Mengapa kita harus cemas? Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus khawatir? Karena Allah bersama kita, yang selalu siap menolongnya. Kalau Allah bersama kita, kemenangan, keselamatan, kebahagiaan akan kita raih pada akhirnya. Akhir hidup kita karena kita bersama dengan Allah adalah kebahagiaan, keselamatan, kemenangan. Jadi kita harus bergembira dengan itu semua. Kalau Allah bersama kita, semua rintangan yang menghadang di depan kita akan kita bisa lalui. Sebab siapa yang dapat merintangi kalau Allah memberi dukungan, dorongan, jangan keluar, karena Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, tidak ada lagi pintu-pintu yang tertutup, hambatan, halangan. Ketika semua halangan, hambatan datang kepada kita, maka serulah, ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Karena Allah bersama kita, Allah akan menolongnya. Kemudian kalau Allah bersama kita, kita tidak akan bersandar dan berharap lagi pada manusia. Karena Allah bersama kita, Tuhan pencipta manusia, Raja manusia, yang mengatur kehidupan manusia, yang memberikan rezeki, keselamatan, pelindungan, yang mengurus makhluknya terus menerus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bersedih? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Al-ayah. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidaklah kamu perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang di langit maupun di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Allah yang keempatnya. Wala khamsatun illa sadisuhum. Kalau 5 orang, maka Allah yang keenamnya. Wala
adna min dzalika wala aktsar. Yang kurang atau lebih dari itu, illa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama kalian dimanapun kamu berada. Jadi tidak ada rahasia lagi. Yang di langit, yang di bumi, Allah tahu. Di mana kita berpijak, pasti kita di bumi, Allah tahu. Jika kita berbicara dengan 3 orang, Allah yang keempatnya, Allah tahu. Jika kita berbicara dengan 5 orang, Allah yang keenamnya, Allah tahu. Jika kita berbicara yang kurang atau lebih dari itu, Allah juga tahu. Kemudian Allah mengetahui dimanapun kita berada. Jadi tidak ada lagi tempat rahasia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dimanapun, kapanpun, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat untuk kita bersembunyi kalau Allah yang mengawasi. Zaman sekarang aja banyak CCTV, di mana-mana CCTV. Ini ada CCTV-nya Allah yang sangat canggih karena ada di kulit-kulit kita, ada di tangan kita, ada di kaki kita, ada di seluruh anggota tubuh kita. Di akhirat kelak, anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Itu CCTV buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha canggih, yang mengawasi semua gerak hidup kita. Canggih, tidak memerlukan baterai, tidak memerlukan alat-alat yang memerlukan energi. CCTV Allah 24 jam non-stop selama manusia itu hidup, diawasi. Kemana kita bisa menghindar? Kemudian tadi bentuk pengawasan Allah. Yang kedua adalah dari kebersamaan dengan Allah ini adalah ihsanullah, kebaikan-kebaikan Allah. Kita ingat kebaikan-kebaikan Allah banyak sekali. Kita diberikan air, ya. Air ini kelihatannya sepele, tapi sangat berharga sekali. Bagaimana kalau seluruh air di muka bumi ini kering? Siapa yang bisa minum? Nikmat air telah saya sampaikan di kisah orang yang gagal ginjal, di mana dia dibatasi sehari minum hanya 500 ml. Dia nahan haus, udara panas, penderitaan apapun, dalam cuaca yang sangat terik, dia haus, tapi dia dibatasi hanya boleh minum 500 ml dalam satu hari. Artinya dia cuma bisa minum cuma seisap, setetes, karena menjaga jumlahnya harus 500 ml. Itu harus kita syukuri kebaikan Allah dari nikmat kita sehat, diberikan ginjal yang bagus. Kalau enggak, harus cuci darah dalam seminggu bisa 2 kali, biayanya bisa 1 juta dalam seminggu. 1 bulan 4 juta. Siapa yang mampu membayarnya biaya yang besar itu? Walaupun orang kaya, kalau seumur hidup tergantung dengan itu, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Jadi ingat, nikmat kesehatan ini sangat berharga
harus kita syukuri. Belum lagi oksigen yang kita hirup, udara yang kita hirup. Kita diberikan paru-paru yang normal, pernapasan yang normal. Belakangan saya mempunyai saudara yang sakit paru-parunya. Dia memerlukan oksigen setiap hari. Memerlukan uang untuk oksigen aja setiap hari 100.000 rupiah. Sebulan berapa? Itu 3 juta. Itu baru oksigennya, belum peralatan lain. Jadi kita kalau sehat, kita syukuri betapa nikmat kesehatan ini sangat berharga. Orang-orang yang sakit sekarang ini hanya mengharap dia bisa sembuh, dia bisa beraktivitas kembali dengan normal. Harapannya tidak banyak, tidak panjang angan-angan, hanya ingin sehat, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal. Kemudian karena bentuk kebajikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik pada manusia. Jadi kita jangan lalai dengan dunia ini, karena kita diperintahkan carilah anugerah akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Jadi akhirat dulu, bagaikan apa ya kita? Bagaikan bayang-bayang kalau kita mengejar dunia. Mengejar dunia adalah bagaikan bayang-bayang. Mengejar bayang-bayang, bagaikan mengejar bayang-bayang, Anda tidak akan pernah mencapainya. Karena bayang-bayang akan selalu bergerak sesuai dengan gerakan. Mengejar dunia bagaikan meminum air laut, yang semakin diminum semakin kita kehausan. Jadi carilah akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Jadi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia mengikuti. Jadi jangan kita mengejar bayang-bayang, tapi dikejar bayang-bayang. Caranya gimana? Kita kejar akhirat, dunia mengikuti. Kita kejar akhirat, bayang-bayang mengikuti kita. Itulah rumusannya seperti itu. Kemudian berbuat baiklah kepada manusia, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Itu perintah Allah, kita berbuat baik kepada sesama manusia. Sudah selayaknya manusia yang bertakwa, yang soleh, itu semakin baik tanggung jawab sosialnya di masyarakat. Semakin soleh, kebaikan semakin terasa di masyarakat sekitarnya. Bukan semakin soleh, malah dia menjadi orang yang terbatas. Hanya kesolehannya saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah, tapi tanggung jawab sosialnya, peran serta dalam masyarakatnya kurang. Berarti harus ada yang dikoreksi dari kesolehan orang tersebut. Ini ada suatu kesalahan. Jadi tadi ya, kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita telah mengakui kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Kita sadar betapa banyak kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, maka kita sudah selayaknya kita beribadah kepada Allah dengan rasa syukur, rasa nikmat itu. Rasa syukur beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka akan menimbulkan energi yang luar biasa. Karena selalu teringat dengan kebaikan Allah, maka kita selalu terdorong untuk berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi, kalau kita sudah merasa berserta dengan Allah, kesertaan Allah ada dalam hidup kita, kebersamaan Allah ada dalam hidup kita, dorongan untuk beramal soleh akan semakin kuat, semakin kita bersemangat karena ada dorongan dari hatinya bahwa Allah mengawasi, bahwa Allah memberikan nikmat kebaikan-kebaikan yang didapat kepada kita semua. Jadi saudaraku, buat apa kita bersedih? Karena Allah bersama kita. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.